Saudara, NTB itu bukan cuma Lombok aja loh. Kayak sekarang nih, gue sekarang lagi ada di Sumbawa. Ingat ya, ini Sumbawa, bukan Sumba. Karena Sumba itu di NTT, kalau Sumbawa di NTB. Sumbawa itu di bagian tengah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumbawa ini juga dikenal dengan Tanah Samawa. Berdiri kokoh di tengah kota Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa, Istana Dalam Loka ini saksi sejarah nih, saudara. Ngeliatin kayak kejayaan Kesultanan Sumbawa pada waktu itu. Saudara, dulu ini, istana ini tempat tinggalnya raja. Ya iyalah, namanya juga istana. Tapi sekarang sudah berubah fungsi menjadi cagar budaya. Saudara, istana ini menghadap ke selatan bukan karena semata-mata ya menghadap ke selatan aja, tapi ada artinya. Jadi artinya itu dipercaya bahwa menurut hukum arah mata angin itu dipercaya bahwa angin selatan itu membawa kedamaian, ketentraman, itulah, jadi tenang-tenang. Menarik ya? Saudara, nggak jauh dari istana ada museum. Di sini tuh katanya kita bisa tahu Sumbawa lebih jauh lagi. Kita lihat langsung aja yuk. Saudara, pokoknya kalau ke Sumbawa, lo harus banget datang ke istananya. Abis gitu lo juga mampir ke museumnya. Karena kayak saling melengkapi gitu. Yang satu menceritakan tentang kerajaannya dan peninggalannya. Kalau di sini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Sumbawa dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi sebuah perfect match nggak sih? Swipe kanan, swipe kiri, swipe atas. Yang mana yang match? Yang pasti istana sama museumnya. Saudara, ini gue lihat dari miniatur rumah orang Sumbawa ini. Bisa dilihat juga di istana tuh kan tiangnya tinggi-tinggi banget ya. Ada filosofinya ternyata. Jadi zaman dulu itu kan masih ada banyak binatang-binatang liar, binatang buas kayak rusa atau babi hutan dan sebagainya. Makanya untuk menghindari itu semua, mereka bikin rumahnya tiangnya tinggi-tinggi. Gitu, menarik ya? Yang istana juga ada tuh, yang di istana kayak semacam menanjak gitu kan. Nah itu artinya siapapun yang datang ke situ kan berarti harus jalannya kayak semacam hiking ya. Kayak makin tinggi itu dengan secara tidak langsung badan kita kan bakal membungkuk. Artinya kita menghormati siapa saja yang ada di dalam istana. Saudara, sekarang gue lagi ada di Desa Sebewe. Di sini gue berkesempatan buat ngeliat kesenian khas Sumbawa. Ada beberapa yang mau dipertunjukkan di sini. Di kantor kepala desanya, di depannya sih. Dan katanya kesenian ini udah gak ada di mana-mana di Sumbawa, cuma tinggal di sini aja. Kita lihat langsung aja. Saudara, menarik banget tadi yang pertama itu ada Ratih Rebana yang diperagain sama anak-anak kecil di sini. Itu lucu banget ya, tadi ada anak kecil yang kayaknya dia masih kecil banget tapi udah hebat banget sih menurut gue, dia udah berani tampil di depan umum. Nah kalau penampilan kedua ini ada namanya Sakeco. Jadi pakai rebana gitu sambil dia membacakan syair gitu. Di Sumbawa ada tradisi lain yang cukup unik. Apa coba? Main jaran atau pacuan kuda khas Sumbawa.
Main jaran ini udah ada dari dulu banget, dari zaman kolonial, saudara. Jadi setiap kali diadain tuh, acara main jaran ini rame banget sama anak-anak remaja dan juga orang tua. Nah, kalau misalkan yang jadi jokinya sih, biasanya anak-anak kecil gitu, makanya disebut juga joki cilik. Di Kabupaten Sumbawa ini, biasanya kalau musim main jaran ini diadainya di lapangan angin laut, Desa Penyaring, Moyo Utara. Saudara, mereka ngasih nama-nama kudanya tuh unik gitu. Jadi ya pokoknya dipercaya sebuah nama ini kan adalah sebuah doa ya. Jadi kayak misalnya namanya Halilintar lah, atau enggak kayak Bintang Cepat lah, atau apa. Pokoknya ya yang didoakan supaya si kudanya ini bisa melaju dengan cepat. Melaju. Saudara, akhirnya nyampe juga setelah trekking lumayan ya. Nah sekarang warga lokal lagi nyiapin buat mau ngambil madu di sarangnya situ ya. Yang menariknya di sini tuh mereka kalau ambil madunya tuh nggak sampai habis, tapi disisain supaya nanti mereka tetap bisa berkembang biak dan bisa berbuah. Apa sih maksudnya, kayak menghasilkan madu lagi. Jadi mereka menyiapkan nanti akan membuat api. Terus habis itu nanti si sarangnya itu diasepin pakai daun gitu, supaya lebah yang ada di dalam itu keluar, jadi bisa diambil madunya. Yuk kita lihat aja. Saudara, gue mencari tempat perlindungan yang aman karena takut disengat sama si lebahnya ya. Tadi kan kita lihat prosesnya ya. Sebenarnya ini kayak takut-takut enggak gitu ya, gampang-gampang susah. Terlihatnya seperti kayak gampang, tapi ternyata susah. Saudara, nih sekarang lagi proses pemerasan untuk diambil air madunya. Iya. Jadi kalau tadi kan kita ke hutan untuk mengambil si madunya, sekarang lagi diperas dan dipisahkan dari sangarangnya tadi apa ya. Jadi diambil airnya aja dan dibersihin juga, baru nanti dimasukkan ke dalam botol. Cobain ya, ini madunya tadi yang diperas. Ya, saya langsung kasih Mas. Nih saudara. Ini dia madu yang tadi udah peres, asli dari hutan. Biasanya satu botol kayak gini harganya sekitar 120 ribuan. Kalau ke Sumbawa, jangan lupa untuk bawa oleh-oleh madu Sumbawa. Saudara, sekarang gue udah ada di Desa Berare di Sumbawa, masih dong pastinya. Di sini gue mau ngeliat barapan kebo. Di sini bilangnya barapan kebo sih, sama aja kayak karapan kerbau yang ada di Madura. Tapi ada perbedaannya. Apa ya? Kita lihat langsung aja dan tanya sama yang ngerti ya. Ketua harian man mau belajar banyak. Saudara, di sana tuh ada saka gitu yang jadi tujuan si para kebo-kebo ini. Jadi si saka itu kayak semacam tongkat gitu. Seru ya, kayak lagi nonton bola ada komentatornya. Hadiahnya itu jadi pengen ikutan deh gue. Ada motor, atau ada yang paling mewah, ada umroh. Nah itu tuh dikumpulin dari uang-uang yang daftar dan juga bantuan dari pemerintah daerah. Mantap. Saudara, bener kan gue bilang, di NTB ini gak cuma ada Lombok aja. Sumbawa, aduh banyak banget. Dari mulai kesenian, mulai alamnya, budaya, tradisi, semuanya ada di sini. Dan kalau lo mau berencana ke sini, lo langsung aja buka www.indonesiakaya.com karena di sana udah lengkap. Siapa tahu mungkin minggu depan lo pengen ke sini, atau nggak besok, atau nggak bulan depan. Yang pasti baca aja di www.indonesiakaya.com supaya kita semua tahu bahwa Indonesia ini kaya banget.
Jadi pengen ke Sumbawa nggak sih? Abis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau lo ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa!